Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para penonton setia Ilham Maulani Channel, malam ini di Masjid Al-Furqon, Rawa Sinangaraja, Desa Linggawangi, Kecamatan Luyusari, Kabupaten Tasikmalaya, saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang guru sekolah luar biasa atau SLB. Bahkan beliau pernah menjadi kepala sekolah, bukan hanya 5 atau 10 tahun, beliau sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan SLB. Bagaimana pengalaman beliau mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang luar biasa, yang ditakdirkan Allah menjadi anak-anak yang luar biasa, pengalamannya, suka dukanya, dan lain sebagainya. Mari kita ikuti liputan wawancara saya dengan beliau, namanya Bapak Yudi Mulyana. Kebetulan beliau adalah kakak saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yudi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Pak Yudi sekarang sedang liburan ya? Iya. Atau pas hari Idul Adha sedang ke kampung halaman ya? Iya. Ya. Sekarang sedang ke Tasik nih. Tasik. Iya. Ya. Sekarang berdomisili di mana, Pak Yudi? Kami sehari-hari di Provinsi Banten, di Kota Serang. Di Kota Serang. Di Kota Serang. Pak Yudi ini kan bukan hanya beberapa tahun, sudah puluhan tahun ya mengajar di SLB. Itu berapa tahun Pak Yudi mengajar di SLB dari dulu pertama sampai sekarang? Kurang lebih 31 tahun lebih. 31 tahun. Tahun ya? Iya, 31 tahun. Pak Yudi ini dulu lulusan mana nih? Saya dari SGPLB dulu itu ya. Ya, pernah kuliah yang di Bandung. Di Bandung, iya. Ya. Berapa tadi, berapa puluh tahun? 31, hampir 32 tahun ya. Iya, bisa diceritakan kepada saya di mana saja nih 31 tahun ini Pak Yudi mengajar, kemudian juga mungkin pernah jadi kepala sekolah ya. Silakan Pak Yudi diceritakan di mana saja nih. Iya, semua kami dulu lulus SGPLB Negeri Bandung tahun 1987. Sehubungan merasa anak yang terbesar, meskipun bukan anak yang terbesar, dan melihat kondisi di sini agak sulit untuk diterima menjadi guru. Pada saat itu sudah agak mulai sulit, meskipun sewaktu di SGPLB ada penawaran untuk tes ke luar Jawa, akan tetapi kami tidak berminat begitu. Ujung-ujungnya di tahun 1988, karena melihat kondisi keluarga, ya maksudnya orang tua dan adik-adik masih kecil, kami bertekad supaya betah, kami bertekad untuk membuang diri begitu ya. Berhijrah membuang diri ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang, mengikuti paman ya, Pak Ahmad Mukarom. Pak Ahmad Mukarom. Ya. Ketika datang ke sana gimana? Langsung daftar? Alhamdulillah. Sebetulnya kami ini dari melamar dari sini melalui Pak Ahmad Mukarom. Sampai di sana ternyata belum sampai ke rumah, masih di Pontianak. Kami dibawa ke dulu makan ada dinas pendidikan, ada apa ya, ada kanwil ya, ada kanwil, dan ada kalau kanwil di bawah provinsi ya. Kemudian kalau dinas pendidikan itu kan di bawah kalau kanwil itu ya provinsi ya itu ya. Kalau dinas pendidikan juga di bawah provinsi tapi hanya mengurus sekolah-sekolah yang SD waktu gitu ya, sama waktu itu. Ya akhirnya kami dibawa di lamaran yang kami masukkan ke Pak Ahmad itu dibawa langsung ke dinas pendidikan di jalan ya di dekat masjid di Jalan Ahmadiyani ya itu ya di Jalan Amil di Pontianak gitu ya, di Pontianak itu dimasukkan, dan ternyata
diterima 5 orang, pendaftar baru 1 orang saya gitu ya. Nah, pendaftar guru SLB untuk SD ya, untuk SDLB itu. Iya, jadi kalau Dinas Pendidikan itu untuk SDLB, kalau SLB di bawah Kanwil begitu ya. Iya, sementara ya. Sebagai PNS gimana? Saat itu kami masukkan ya, kami masukkan, akan tetapi keterangan dokternya harus diganti dari apa itu ya, iya, atau rumah sakit atau dari yang dekat dengan Mujahidin gitu ya, dari ya dari Mujahidin Pontianak begitu ya, dari sana. Akan tetapi ternyata rencananya saya kan mau ke SLB, ternyata di sana pendaftarannya hanya ada SDLB, sementara SDLB-nya belum dibuka. Ya, ujungnya lamaran itu tidak kami masukkan ya. Padahal sebetulnya kesempatan sudah ditanya mau ditugaskan di mana tanpa tes. Nah, pada saat itu tanpa tes bisa masuk tanpa tes ya. Akan tapi karena saya maunya ke SLB, ujungnya lamaran itu kami pending, yang disuruh diganti keterangan dokternya ya. Keterangan dokternya itu dibawa kami ke Singkawang. Dan sewaktu kami di Singkawang pun masih ditelepon paman itu untuk segera dimasukkan lamaran itu ya, untuk nanti tinggal menunggu SK begitu ya. Yang SDLB tadi. Yang SDLB tadi ya. Tapi ya saat itu kan SDLB itu tunjangannya 10.000. Nah, tahun 88 itu ya. Tunjangannya SLB itu 20.000. Nah, itu yang mendasar kami tidak, ujungnya gara-gara beda 10.000, ujungnya tidak kami masukkan ya. Ternyata sekarang itu aturannya beda. Jadi ya sayang sekali waktu itu. Nah, terus setelah di Singkawang ya, alhamdulillah setelah di sana kami ya hidup. Sebetulnya ada sesuatu yang membuat kami termotivasi untuk tetap hidup, karena sewaktu kami berangkat ke Kalimantan Barat, orang-orang tua yang ada di sini mengatakan kepada kami bahwa Yudi, kamu mah kemana saja pasti bisa hidup. Nah, belum nikah ya, gitu ya? Dulu belum nikah, usia masih 22 tahun ya. Jadi itulah yang membuat motivasi saya harus bisa hidup begitu ya. Dimanapun berada ya. Entah bagaimana, sehingga mereka itu orang-orang tua yang ada di Kampung Sinang Raja mengatakan kalau kemana saja pun insya Allah kalau Yudi mah bisa hidup. Itu yang jadi motivasi saya harus bisa hidup begitu ya. Itu apa ya, itu prediksi ya, itu ya, betul. Yudi mah kemanapun bisa bisa menyesuaikan awalnya guru SLB gitu? Ya, intinya setelah kami ke sana tahun 88, ternyata belum ada SDLB tadi tidak kami masuki, tidak. Kami tunggu sampai tahun 92 baru ada pendaftaran. Pendaftaran guru SLB. Testing gitu ya. Selama selama kurun waktu 4 tahun ya, itu kami biasa menghonor-honor ya. Ada menghonor di PGA, di Sanawiyah, pokoknya untuk bisa bertahan hidup tadi gitu ya. Itu kami di mana aja mengajar, tetap mengajar begitu ya. Juga kami seminggu sekali ke SLB begitu ya, membantu di SLBB Dharma Miranti Singkawang saat itu ya. Itu jadi ya ujungnya mengikuti tes tahun 92, kemudian dinyatakan lulus, dan mulai aktif di SLB mulai tahun 1993. SLB swasta. Ya, SLB Dharma Miranti Singkawang ya. Itu. Itu mulai saat itu Pak Yudi mulai menjadi guru SLB. SLB Dharma Miranti Singkawang ya. Berapa tahun tuh di SLB Dharma Miranti? Di SLB kami mengajar di Singkawang itu sekitar 17 tahun. 17 tahun ya. Kemudian ada sekolah baru di Sambas, ujungnya tahun 2005 itu kami pindah ke Sambas ya, gitu ya. Karena bagi saya ke Singkawang dan ke Sambas sama-sama jauh dari Jawa. Dari Jawa itu sama ya. Bagi orang sana
Bagi orang Singkawang ke Sambas itu jauh. Tapi bagi saya ke Singkawang dan ke Sambas itu sama-sama jauh kalau dari Jawa. Ya. Terus ketika pindah ke Sambas langsung jadi kepala ya di sana? Ya, karena di sana tidak ada yang mau ke sana. Ya, kami dipanggil oleh provinsi, ujungnya kami apa itu ya mengisi kekosongan itu gitu ya. Memang Pak Yudi ini katanya kan kalau sekolah SLB itu rata-rata tidak terlalu banyak ya muridnya. Iya, betul. Kita coba mungkin bisa dibandingkan di Singkawang dulu kita Pak Yudi 17 tahun mengajar, dan di Sambas berapa orang muridnya? Di Singkawang di SLB kami ngajar itu di SLB C Dharma Miranti Singkawang ya. Muridnya di SLB Singkawang itu ada dua, ada SLB B Dharma Miranti Singkawang, ada SLB C Dharma Miranti Singkawang. Kebetulan kami dipekerjakan di SLB C Dharma Miranti Singkawang begitu ya. Itu ya, memang di SLB itu rasio guru dan murid itu sedikit ya. Karena memang guru SLB itu agak tanggung jawabnya agak berlebih dibanding dengan guru-guru biasa. Di samping dia mengajar, mendidik, juga yang bersangkutan harus melatih, merawat dan merehab. Nah, ketiga yang terakhir itulah yang mengakibatkan rasio guru SLB itu dengan siswa sedikit ya. Yaitu satu guru ya bisa megang 6 atau 5 anak, itu tergantung dari keistimewaan dari anaknya itu ya. Iya. Kalau guru tuh waktu di Singkawang? Waktu di Singkawang kurang lebih ada 10 guru itu ya. Waktu di Sambas? Di Sambas kami awal mengajar itu 2 guru ya. Kami dan istri, kebetulan istri juga kebetulan jadi guru di sana. Jadi pulang dulu ke sini tahun berapa? Nikah dulu ya? Iya, tahun pulang ke sini semenjak ke Kalbar tahun 94 kami pulang. Kemudian menikah tahun 95. 95 istri dibawa ke sana ya. Itu tadi ya. Saya mungkin Pak Yudi agak menarik nih. Jadi tugas guru SLB ini memang luar biasa ya. Tadi disebutkan apa saja nih? Jadi bukan hanya mengajar, tapi yang ada mengajar, mendidik itu sudah biasa ya, seperti guru pada umumnya. Kalau yang di sekolah umum kan tidak ada melatih, ya merawat dan merehab. Kalau di sekolah umum kan merehab itu ditugaskan kepada guru BK, BP ya BK. Tapi kalau di SLB harus guru kelas itu harus memang mampu menjadi BK ya BP. Nah itu ya. Itu yang diininya. Berdasarkan dari tugas guru SEB yang memang luar biasa ya. Harus betul-betul menjalankan tugas seperti itu. Kita kan sebagai guru harus enjoy ya, harus menikmati di mana kita mengajar. Harus disukai. Betul. Ya. Iya. Saya ingin menanyakan sukanya menjadi guru SLB apa nih? Suka-sukanya gitu ya. Bukan suka-suka jadi hal yang membuat Pak Yudi betah, suka mengajar itu apa tuh yang motivasinya nih? Kalau ya di SLB itu saya sebenarnya lebih banyak sukanya mungkin ya dibanding kalau dukanya ya hampir ya sedikit atau ya sedikit sekali lah. Lebih banyak sukanya gitu ya. Duka nama jangan ya, itu karena memang boleh dikata tidak ada duka gitu ya. Di SLB itu selalu tersenyum kita Apa kira-kira yang membuat Pak Yudi suka dan enjoy nih mengajar anak-anak SLB ini? Mengajar anak SLB itu berbeda sekali dengan mengajar anak pada umumnya ya. Kebetulan kami mengajar di SLBC. SLBC itu untuk anak-anak yang kalau sekarang itu kalau dulu itu disebut dengan tunagrahita ya. Kalau sekarang mungkin disebut dengan anak yang apa itu ya? Anak yang ya ada istilahnya lagi itu. Yang terakhir itu anak dengan keterlambatan
intelektual gitu ya, iya. itu ya, iya, Ya. bang, maknanya mungkin hampir sama lah gitu ya, sama, maknanya sama ya, terbelakang mental dengan keterlambatan intelektual gitu ya, itu ya, nah, itu hambatan intelektual ya, ada hambatan di intelektualnya gitu ya. Jadi Pak Yudi itu khusus Iya, spesialis saya spesialis tentang ya. C, ya, karena dulu sekolahnya di C, ya. Bagaimana Itu sukanya itu karena kami itu sewaktu mengajar di SLB juga mengajar di sekolah lain juga begitu ya pada sore harinya. Kalau di SLB itu anak yang tadinya tidak bisa menyebutkan huruf gitu ya, ketika kami ajar dan yang bersangkutan bisa mengikuti dan menyebutkan huruf tertentu, itu satu kebanggaan bagi kami ya, kebahagiaan itu, karena memang sulit ya untuk anak-anak yang terbelakang mental atau hambatan intelektual itu untuk mengingat. Nah, itu agak sulit ya. Jadi begitu anak itu berhasil bisa membaca suku kata ya, itu satu kebanggaan bagi kebahagiaan yang luar biasa ya. Berbeda dengan di sekolah umum. Kalau di sekolah umum itu sudah biasa begitu anak bisa membaca itu seperti itu ya, termasuk dalam hal pelajaran-pelajaran yang lainnya. Yang itu yang membuat kami itu ya selalu bahagia, enjoy begitu ya. Iya. Jadi sangat membuat Pak Yudi bahagia. Iya. Ada perubahan. Ada perubahan. Iya, betul. Ada perubahan. Bisa huruf A, bisa huruf A juga. Iya. Dengan proses yang panjang, sangat bahagia ya. Betul, ya, dengan proses, dengan berbagai alat peraga, ya, dengan berbagai media pembelajaran kami praktekan begitu ya. Itu yang membuat kami bahagia itu, meskipun memang itu untuk prosesnya lambat begitu ya, agak lama begitu ya. Makanya kan kalau di SLB itu bukan target kurikulum yang dikejar, bukan target kurikulum ya, tapi taraf serapnya itulah yang dikejar. Jadi itu yang mungkin yang membedakan pendidikan di sekolah luar biasa atau sekolah khusus dengan sekolah pada umumnya begitu ya itu. Pak Yudi kan di Kalimantan mengajar SLB, itu sampai siang ya Pak Yudi ya? Oh iya, sampai duhur. Kalau sewaktu di Singkawang itu 6 hari kerja, mulai jam 7 sampai duhur ya, kami mengajar. Pak Yudi dapat dikatakan sebagai perantau ya. Iya. Kan perantau itu semangat untuk bekerja kerasnya itu melebihi betul. penduduk di sana. Iya. Nah, setelah ngajar SLB itu kan ada waktu senggang dari duhur sampai maghrib, iya, sore. Iya, betul. Itu dimanfaatkan oleh Pak Yudi untuk apa saja nih, Pak Yudi? Nah, inilah yang membuat kami tadi motivasi orang-orang tua yang di sini itu mengatakan bahwa di mana saja Anda itu bisa hidup. Nah, inilah yang motivasi itulah yang kami jadikan sebagai penggerak untuk bisa hidup begitu ya. Jadi setelah kebetulan kami sewaktu atau hidup bersama keluarga di sini pun kami itu ya jarang main begitu ya, selalu berada di dapur atau ke gunung begitu ya. Intinya orang tua membuat tata boga di rumah misalnya makanan, kami selalu ikut begitu ya. Jadi bantu, sehingga hikmahnya begitu keluar Jawa begitu ya, ke Kalimantan setelah mengajar, mengapa tidak kami manfaatkan potensi yang ada itu ya. Ujungnya kami berjualan untuk menambah penghasilan, karena saat itu istri belum kerja, kemudian biaya di luar Jawa sangat jauh sekali, berbeda sekali dengan di sini. Tinggi, biaya tinggi, tunjangan tidak ada, hanya mengandalkan penghasilan gaji yang saat itu tahun 88 itu kalau tidak salah kami terima uang pertama itu 80.000. Gaji pertama CPNS itu 80.000. Tahun 92. Tahun 92 maksudnya, bukan 88 ya. Tahun 93 itu 80.000. Nah, sementara saat itu waktu diangkat sudah nikah ya atau belum? Waktu diangkat belum. Belum. Waktu diangkat CPNS belum kan, nikah 95, kami diangkat 93 ya. Ya, untuk menggunakan waktu luangnya itu kami berjualan di terminal
jualan asongan, berjualan asongan seperti halnya sekarang yang ada di terminal-terminal di Cilemba ya, di Bandung ya, di Singaparna di Bandung begitu, atau di lampu merah ya, orang-orang yang berjualan ya, itulah seperti itulah kami begitu ya. Apa yang dijual pada Nah, yang dijualnya berbagai makanan ya, ada apa, kacang telur, rengginang, renggining ya, kemudian makaroni, kemudian permen, tisu dan lain sebagainya, pokoknya itu ya. Dan iya, dan alhamdulillah penghasilannya pun saat itu lumayan lebih jauh dibanding dengan pegawai negeri ya. Itu yang membuat kami termotivasi untuk tetap begitu ya. Sampai sore atau sampai maghrib? Sampai ya setengah 5. Ya, setengah 5 dari jam 1 sampai setengah 5. Nah, pulang sekolah kami berangkat sholat, makan, itu berangkat ya, pulang setengah 5 gitu ya. Jarak pulang dari rumah atau sekolah ke terminal? Ya, itu sekitar ya pakai sepeda saat itu. Sepeda saat itu. Nah, saat itu pakai sepeda. Sepeda. Kilo ya? Ada sekitar 3 kilo gitu ya. 3 kilo ya. Jadi meskipun Pak Yudi sebagai guru tidak ada kata malu ya. Itu yang membuat itu kami tidak untuk berbuat kebaikan, untuk yang penting tidak mencuri begitu ya. Selama halal itu kami tetap apa ya laksanakan begitu ya, karena untuk sayang sekali potensi yang ada tidak dimanfaatkan. Itu memanfaatkan potensi yang ada ya. Pak Yudi pintar membuat tadi rangini ya, rangina iya, itu yang ya betul. Itu pokoknya selama di Kalimantan Pak Yudi meskipun sudah rumah tangga, sudah punya anak, masih juga ya, masih produk, masih ya, berjualan juga masih kurang lebih 10 tahun dari 9 ya 93 itu sampai 2002-an ya. Itu berjualan itu ya. Ya, penghasilannya jauh sekali penghasilannya, sehingga membuat kami ya semangat untuk tetap berjualan begitu ya. Alhamdulillah Pak Yudi, ini juga menjadi inspirasi ya, bukan hanya buat guru SLB tapi guru-guru yang lain juga, termasuk mungkin buat saya juga sebagai guru. Jangan merasa malu untuk menambah penghasilan asalkan halal gitu ya. Betul. Kita punya bakat atau kompetensi. Iya. Dari Kalimantan kemudian Pak Yudi pindah ke Serang Banten. Ya, iya. Sehubungan dengan istri pindah ke Serang ya, pindah ke Serang. Sebetulnya mau pindah ke Jawa Barat mulai dari tahun 2012, akan tetapi tidak bisa. Jawa Barat khusus untuk guru SLB itu agak tertutup gitu ya. Kemudian ada informasi tahun 2015 itu ke Serang bisa, peluangnya ada ya, ujungnya yang diizinkan untuk pindah itu dari sana adalah istri ya. Jadi istri pindah dulu ke Serang tahun 2016. Istri dulu ya pindah. Kan guru SLB, iya, guru SLB meskipun sama-sama dari Tasik begitu ya. Pak Yudi nyusul kami nyusul tahun 2019. Jadi sekitar ya 2-3 tahun tuh ya, 2-3 tahun. Istri itu mengajar sama sekolahnya dengan Pak Yudi atau berbeda? Berbeda. Kalau ibu itu sekarang mengajar di SLB SKH ya, SKH 02 Curug Kota Serang gitu. Kalau kami di SKH Negeri, kalau ibu itu di SKH Negeri 02 Curug, kalau kami di SKH Negeri 01 Kota Serangnya itu. Pak Yudi, ini kan Pak Yudi selama 30-an tahun ya mengajar SLB, anak-anak SLB. Mungkin saya minta sebelum diakhiri wawancara saya dengan Pak Yudi, yang pertama mungkin minta statement dari Pak Yudi. Yang pertama untuk orang tua yang kebetulan anaknya punya keterbatasan ataupun punya hal-hal yang luar biasa tadi sehingga dimasukkan ke SLB. Itu pesan yang pertama kepada para orang tua, dan pesan yang kedua tentu kepada para guru SLB di Indonesia dimanapun berada nih. Silakan Pak Yudi, pertama ke orang tua. Iya, kami selaku guru SLB ya berpesan kepada orang tua yang mempunyai anak-anak istimewa ya, anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus, bahwa anak itu adalah satu titipan Allah ya, titipan Tuhan ya. Kita selaku orang tua harus tahu, mau dan mampu ya kemana anak itu harus disekolahkannya ya. Jangan terlalu memaksakan
anak-anak itu disekolahkan ke sekolah umum, meskipun mungkin sekarang ada namanya sekolah inklusi ya, ya kalau memang anak kita dalam kehususannya atau keistimewaannya agak berat ya, untuk sebaiknya anak itu dimasukkan ke sekolah luar biasa atau ke sekolah khusus begitu ya. Tapi kalau memang anak itu keistimewaannya agak ringan begitu atau kekhususannya agak ringan, ya boleh itu dimasukkan ke sekolah inklusi. Akan tetapi di sekolah inklusi itu harus memang ada GPK, guru pembimbing khusus dari SLB gitu ya. Iya, karena kalau di sekolah inklusi tanpa guru pembimbing khusus, dikhawatirkan anak itu bukan tambah berkembang ke arah yang lebih baik, akan tetapi dikhawatirkan anak itu akan mentalnya merosot begitu ya, karena tidak ada pendidikannya itu ya. Jadi kami jumlah anak yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu harus ada. Harus ada. Sebaiknya itu memang harus ada itu, karena penyelenggara sekolah inklusi itu sebetulnya satu, sekolah yang bersangkutan, yang kedua SLB atau SKH yang terdekat ke sekolah itu. Nah, itu ya. Jadi harus dibantu itu. Tapi ya kalau memang kira-kira di inklusi tidak bisa bekerja sama dengan sekolah khusus, ya sebaiknya kami sarankan untuk dimasukkan ke sekolah khusus ya, SLB, di mana kita berada. Insya Allah ya, karena di SLB pembinaannya akan lebih difokuskan kepada individual, bukan klasikal. Nah, kalau di SD, di sekolah umum itu sifatnya klasikal ya, guru itu berada menerangkan di depan secara kelas begitu ya, klasika. Sementara di SLB itu individual, jadi lebih anak-anak berkebutuhan khusus akan lebih terbina lagi, itu lebih diperhatikan lagi itu ya. Nah, itu jadi kami sarankan kepada orang tua, apabila punya anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, jangan merasa malu ya untuk disekolahkan, karena memang disitulah tempatnya. Wah, gitu ya, untuk anak tersebut begitu. Luar biasa itu pesannya. Kemudian kepada guru-guru yang senasib dengan Pak Yudi. Ini untuk untuk Bapak dan Ibu guru sekolah luar biasa dimanapun berada. Sekarang itu informasi tentang pendidikan itu semakin maju, maka jangan ketinggalan begitu ya. Jangan ketinggalan, apalagi sekarang kan ada webinar dan lain sebagainya, bintek dan webinar harus selalu mengikuti begitu ya. Kecuali memang kalau saya karena menjelang pensiun begitu ya, 1 tahun lebih lagi. 1 tahun ya. Jadi lebih memfokuskan kepada apa kira-kira yang akan kami bawa nanti setelah, atau bekal nanti setelah pensiun begitu ya. Jadi lebih memfokuskan ke sana. Bagi kawan-kawan yang masih muda, yang masih aktif, masih jauh di SLB, jangan ketinggalan untuk selalu mengikuti perkembangan begitu ya, perkembangan dalam rangka mendidik anak-anak luar biasa. Semangat, harus semangat itu ya, semangat bahwa itu ya, itu harus bersabar ya, bersabar ya, harus itu pertama yang itu harus sabar ya, di SLB itu harus sabar. Jadi emosi, insya Allah kalau guru SLB, emosi kita ini akan terrem ya dengan melihat anak-anak yang istimewa itu. Jadi harus sabar kita mengajar di SLB itu, sabar, kemudian terampil. Kalau bisa kita harus multi talenta sebagai gurunya ya, bisa mengajar, mendidik, melatih dan lain sebagainya. Itu kita juga harus bisa menemukan bakat dan minat anak itu kemana arahannya. Kalau kita tidak punya bakat, tidak punya minat, kemudian anak ternyata punya bakat dan punya minat, itu akan sulit untuk terbongkarnya minat atau tersalurkannya minat anak itu, karena kitanya sendiri tidak punya bakat ke arah itu. Makanya kitanya sebagai guru SLB itu harus ya, kalau bisa itu ya pokoknya bisa menggali ya minat dan bakat
siswa-siswa, dan kitanya sendiri sebaiknya harus punya bakat dan minat atau multi ya, serba multi talenta ya gitu ya. Karena memang Pak Yudi kabula kabale gitu, kabula kabale. Iya, kabula kabale. Tidak sedikit juga kan anak-anak SLB yang berprestasi nasional. Iya, betul, itu ya. Keterbatasan dia punya bakat. Betul. Yang kemarin kan yang internasional yang kemarin itu. Itu dari betul, itu tunanetra ya. Tapi beliau bisa Iya, betul, iya, jadi itu. Jadi keterbatasan tidak berarti untuk bakat kita berhenti di situ, akan tetapi keterbatasan itu harus menjadikan motivasi untuk lebih lagi berjuang ke arah yang lebih baik lagi, begitu. Itunya. Keterbatasan harus jadi motivasi untuk lebih berjuang, lebih maju lagi. Iya, itu. Kami bisa begitu ya, itu. Pak Yudi, terima kasih atas ini 30 menitan nih sudah tidak terasa kita bincang-bincang setengah jam. Sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya. Jadi sekarang kami berada di kampung halaman ya. Iya. Hari apa nih pergi ke ke Serang lagi ke Banten? Ya, insya Allah hari Sabtu sore gitu ya. Sabtu sore kami ya. Ya, mudah-mudahan bincang-bincang ini menjadi inspirasi. Saya yakin menjadi inspirasi bagi semua kalangan, semua pihak yang peduli terhadap kemajuan anak-anak yang berkebutuhan khusus, juga menjadi mencerahkan juga bagi setiap penonton, bagi para guru SLB dan para orang tua, tentunya juga bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Demikian Pak Yudi, jazakallah khairan katsira atas berbagi ilmu dan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.